kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, baik ya, sehat, diberkati Tuhan. Amin. Selamat datang di ibadah ini ya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan hadir bertahta di atas pujian kita. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami diberkati, kami boleh ada sampai di tempat ini. Semua karena penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Sebab firman-Mu berkata orang benar diberkati ketika ia tidur. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat berkat, buat kasih setia, perlindungan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami sepanjang hari ini kami taruh di tangan-Mu yang kuat, yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sebab Yesus mati bagi kami, memberikan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tentang selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur tentang selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau setia bagi kami. Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Amin. Bagi pujianku tak dapat ku balas kasih. Dia angkat kita jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Amin. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagi nyatakan. Bagi Dia
segala kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Oh, saudara katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta. Amin. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Juru Selamat kami, yang olehnya kami beroleh keselamatan. Sebab tidak ada nama lain, hanya di dalam nama Yesus kami memperoleh keselamatan. Boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi saudara katakan, bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian. Oh Lord Jesus, we give you all the glory, Lord. We give you honor, Jesus. I will worship you, God. Nobody like you, Jesus. I give you praise. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama. Katakan sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, haleluya, selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang kuat bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Bagi Tuhan segala puji, segala hormat. Karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang menyertai kami, Allah yang menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau terus memuji, bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Bisa kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan, amin. Haleluya. Coba kasih salam dulu kiri kanan, tadi belum saling menyapa. Katakan shalom, keselamatan bagimu sekarang dan selamanya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus mati bagi kami untuk menyelamatkan dan menyembuhkan setiap kami. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, sekali lagi anak Allah. Yesus namanya, amin, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus setiap dosa kita, amin, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan, dengan mantap katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin, haleluya. Jangan khawatir tentang apapun, amin. Haleluya, sebab Tuhan menyediakan dan pegang hari esok. Amin. Sekali lagi. Anak Allah, Yesus. Yesus namanya,
kasih Tuhan penyembuh yang selalu ada bagi kami. Bahkan mati tebus dosaku. Thank you Jesus, oh God. Amin. Nyanyikan kepada Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ini iman kami Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Boleh Bapak Ibu saja katakan, sebab Dia hidup. Kami percaya itulah sebabnya kami berkata-kata Tuhan. Amin. Oh, Kau jaminan hidup kami ya Tuhan. Dulu sekarang selamanya tak pernah berubah setiamu. Tuhan baik, Yesus baik. Sama-sama sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin saudara. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, hidupku berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa hidup kita dipegang oleh Tuhan? Amin. Coba bilang kiri kanan, jangan khawatir. Amin. Ada penyembuh, ada yang memiliki hidup kekal buat kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Dia penebusku. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Tepuk tangan lagi sama-sama. Oke, come on. Kami tahu penebus kami hidup. Haleluya. Come on. Katakan, ku tahu Dia penebusku. Darahnya hapus dosaku. Katakan, ku yakin, oh Lord, ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, amin. Ku yakin. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku angkat panci. Ku angkat panci. Oh, Dia telah menang semua. Dia penebusku. Yes. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah kami hidup, Allah kami bangkit. Dia naik ke surga. Come on. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Katakan, Dia angkat deritaku. Oh, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin. Sama-sama katakan, ku angkat panci. Ku angkat panci. Oh, Dia tak menang semua. Dia penebusku. Yes. Dia hiduplah. Oh, Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia penebusku. Amin. Dia hidup. Dia penebusku. Amin. Dia hidup. Sama-sama katakan, Dia bebaskan, bukan bangkit. Amin.
saja katakan Dia penebusku, Dia Amin. Terima kasih Tuhan. Kami umat tebusan-Mu, kami telah dibebaskan, kami disembuhkan, kami diberikan kemenangan. Lebih dari pemenang, sekali lagi Dia penebus. Thank you Father, thank you for all that you have done in our life. I will praise your name. Say, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Sekali lagi yuk sama-sama. Ya, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Katakan, Dia hiduplah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penebus kami hidup. Dia tidak mati untuk selamanya, tetapi Dia hidup, Dia bangkit. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh karena karya salib-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan kami menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Sama-sama katakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan sama Tuhan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku berserah, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup.
bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi katakan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Kuasa kutuk telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu lah Tuhan memberanikan kami sanggup berkata Yesus adalah nama di atas segala nama. Kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan membuat kami sanggup berkata bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, inilah kami para wanita-wanita-Mu Tuhan, yang kuat oleh karena kuasa salib-Mu Bapa. Kami para wanita-wanita-Mu Tuhan yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena kami tahu kuasa kebangkitan-Mu membuat wanita-Mu di tempat ini tangguh dan kuat dan lebih daripada pemenang. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyangkal Yesus. Tidak ada alasan bagi kami untuk meninggalkan Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami mau bawa setiap kaum wanita-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ketika kami duduk diam, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu Bapa. Itu satu bukti bahwa kami wanita-Mu tidak bisa tanpa Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami, suami kami, bisnis kami, pekerjaan suami kami Tuhan. Kami letakkan semua di tangan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau bertanggung jawab penuh atas setiap kami. Ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan sesuatu dalam setiap kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pelihara setiap hidup rumah tangga kami dengan sempurna. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena Engkau yang sudah memberikan anugerah kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau ada di antara wanita-Mu Tuhan, yang dalam pergumulan, sakit, penyakit apapun bentuknya, kami bersepakat berkata, kuasa salib-Mu Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau wanitanya Tuhan adalah wanita yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami berdoa buat keluarga gembala kami Bapak Timothy Abraham beserta dengan Ibu Evelyn. Tuhan Engkau berkati gembala kami. Pelihara setiap kehidupan gembala kami Tuhan. Engkau yang memilih dia menjadi gembala atas City of Love. Engkau sendiri juga akan memampukan dia untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Dan kami terus Tuhan berdoa buat gembala kami. Engkau Tuhan terus memampukan dia. Berikan kesehatan yang sempurna. Dan bahkan kedua putra-putrinya aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdiri atas bangsa ini. Ini kami para wanita-Mu Tuhan mewakili bangsa ini Tuhan berdoa kepada-Mu. Biar Tuhan tetap Engkau menjaga keamanan bangsa ini. Keadaan ekonomi yang semakin tidak stabil tidak membuat kami takut Tuhan. Sebab firman-Mu berkata sesungguhnya Engkau akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang-orang fasik. Jikalau kami adalah orang yang Tuhan benarkan, Engkau akan meluputkan kami daripada semua itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pertaruhkan bangsa ini terus ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pelihara dengan sempurna.
Aparat negara kami TNI Polri biarlah tetap bersinergi menjaga keamanan bangsa ini. Demikian juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau senantiasa memampukan Tuhan pemimpin negara kami. Memimpin negara ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Di antara kami sudah ada hamba-Mu Tuhan Bapak Rubin Ong Bapak. Sebagai mitra kerja-Mu pagi ini untuk menyampaikan pesan firman-Mu untuk kami para wanita-wanita-Mu Bapa. Biarlah setiap perkataan yang berasal daripada Tuhan, Engkau taruhkan di mulut gembala, di mulut hamba-Mu Tuhan. Dan ketika dia berdiri menyampaikan pesan firman Tuhan, sesuatu yang baru akan kami bawa pulang dari tempat ini. Dan akan kami bagikan di tengah keluarga kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berdiri Engkau di atas mulut bibir hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami para wanita-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yuk mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Tuhan, setiap kata yang kami sampaikan kepada Tuhan, ini adalah iman kami kepada Tuhan. Karena kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Oh, karena salib-Mu, yeah. Oh, Lord. Jesus, thank you Lord for your sacrifice. Thank you for your cross, Lord. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, dan Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari boleh berbahasa roh sekali lagi. Karala pataka sekete karala pataka karala pataka. Ajaib Tuhan. Kami mau berdiri dengan rasa kagum pada Tuhan. Engkau memang layak dikagumi Tuhan. Terima kasih. Sekarang bersuaralah, lepaskan firman-Mu Tuhan. Firman yang tajam, yang kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Di tengah-tengah kami Tuhan, umat-Mu. Sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tegakkan kami yang gemetar. Tapi lebih penting di atas semuanya, Roh Kudus Engkau Guru Agung, pengajar yang tak terkalahkan. Ubah supaya kami bisa mengenal karakter Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun yang kami alami. Bantu hamba-Mu mengkomunikasikan isi hati-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Sebab hamba-Mu terbatas, hamba sadar semua yang ada pada hamba. Itu datang karena Tuhan bermurah hati pada hamba-Mu. Bersuaralah buat kami. Terima kasih,
Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, kebesaran, bagimu kejayaan, bagimu kedikdayaan, bagimu segala-galanya. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, setiap kita di Women of Love yang siap mendengar, tapi juga melakukan firman. Mari katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom, ibu-ibu. Ya, ada Bapak juga, ada Bapak Philip, Bapak Ferry, dan yang lainnya tentunya ya. Oh ya, ada Bapak Gembala juga ya, saya lupa. Thank you Pastor Tim untuk kesempatannya ya, kepercayaannya. Jadi terima kasih Desi mengingatkan saya. Dia salah nulis tanggal tapi saya benar tanggal ya. Jadi dia tulisnya 23. Ya hari ini kan 22 ya. Jadi karena nomor mobil saya genap, jadi saya ingat ya. Ya kalau pergi ke Senayan City mesti tahu nomor mobil kan. Sebab kalau enggak kan bisa ketangkap polisi. Jadi enggak enak ya. Ya oke. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya. Jadi memang betul kan. Kita ini sekarang ada di ketidakpastian yang pasti, tapi kepastian yang tidak pasti. Nah ini. Jadi ketidakpastiannya pasti. Pasti, ketidakpastian yang pasti, tapi kepastian yang tidak pasti. Ya itu sekarang ini. Nah yang berikutnya lagi yang saya lihat dan rasakan, Bapak Ibu persiaplah, semua sandaran Bapak Ibu yang di luar Tuhan, itu lagi dirobohkan. Dan yang lakukan Tuhan loh. Ya. Supaya Bapak Ibu bersandarnya hanya pada Dia. Ya. Jadi yang bersandar pada koneksi, pada manusia, pada proyek, apalagi pada uang. Ya semua digoncang. Ya bahkan dirobohkan, enggak apa-apa. Ya Ibrani 12 sedang dikenapi kan. Ya jadi ya bersiap saja dengan banyak hal yang kita akan hadapi di depan. Nah kadang-kala Tuhan itu taruh kata-kata atau prinsip yang sebetulnya saya nggak berani ngomong, tapi harus ngomong karena saya ini tawanan roh. Jadi maunya ngomong yang enak-enak lah, menyenangkan. Tapi kan nggak bisa. Jadi ya saya kadang-kala sampaikan beberapa hal yang mungkin di telinga kita nggak nyaman, tapi ya saya harus sampaikan buat kita semua. Nah, berkenaan dengan resurrection, kebangkitan, saya ingin mengajak kita kembali lagi yuk. Apa yang sebetulnya Tuhan mau dengan kita. Tahu nggak istilah penebusan itu kan istilah bisnis. To buy back. Jadi penebusan itu jangan dilihat dari istilah agama. Jangan. Karena kan saudara mungkin tahu sering dengar bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu kan pemerintahan raja. Jadi kita ada di pemerintahan. Ya, jadi bukan tahu ya religion spirit ini bahayanya adalah yaitu. Ya, makanya kalau semua sudah manusia, kultus manusia itu bahaya. Sekarang bayangkan Pak Tim ya, nyebut keterkenalan gereja selalu nyebutnya nama orangnya. Oh ini nama ini. Saya takut saja. Saya takut. Harusnya kan Roh Kudus, harusnya kan Tuhan. Harusnya, oh ini yang lagi top ini, oh yang lagi terkenal ini, oh lagi ini. Ya janganlah. Ngeri. Nanti kalau Tuhan cemburu bahaya loh. Ya makanya jangan terkenal, cepat pulang nanti. Jangan. Nggak pulang saya nggak bilang mati saja, tapi kan bisa saja tiba-tiba kembali lagi ya kepada hal-hal yang esensi. Tapi kan sekarang semuanya kecenderungan ke arah sana ya. Nah makanya Bapak Ibu tahu nggak? Saya kadang bertanya, ini pertanyaan agak tajam ya. Ya saya nggak akan khotbah ini karena perlu diskusi lebih praktis. Bisa nggak ya orang selamat tapi nggak lahir baru? Coba, ini kan pertanyaan aneh. Kan memang selamat karena anugerah. Tapi kalau lahir baru itu karena dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi maafkan saya, orang boleh ada di kebaktian, tapi belum tentu lahir baru. Karena kalau orang lahir baru mentalnya beda. Makanya misalnya di ibadah, tapi tetap nipu, tetap bohong, tetap selingkuh, tetap kasar sama keluarga. Ya berarti belum lahir baru, cuman dia beragama, berliturgi, dia beragama Kristen.
Ayatnya ada. Serius loh saya tanya ini. Kan lahir baru itu penting. Nah tanda orang lahir baru bukan karena pinter berbahasa roh. Tapi karena ada buah roh dalam dirinya. Oh, bahasa roh itu membangun roh kita. Sempat hilang kan, tapi lagi dikembalikan lagi. Tapi kadang-kala bahasa roh juga jadi berliturgi juga bahaya. Maksud saya bukan jadi kebiasaan ya. Misalnya, Bapak Ibu kalau baca di John chapter 3, John 3, Yohanes pasal 3, itu kan ada pemimpin agama. Saudara nggak main-main loh, kita ini para pelayan di sini belum tentu bisa hafal dari Kejadian sampai Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu karena pemimpin agama seperti Nikodemus itu harus hafal. Sampai titik komanya harus hafal. Coba bayangkan. Saudara mungkin satu pasal di kitab Keluaran 2 saja belum tentuan hafal. Apalagi Imamat, pusing kita. Itu nama-nama semua kan. Ya kan? Dia harus hafal Bapak Ibu. Bayangkan hafal ini. Nah orang ini kalau dilihat kan selamat. Apalagi dia pemimpin agama. Nah tahu nggak? Dia ketemu Yesus malam-malam, Nikodemus. Nah agama itu selalu mengajak orang untuk pergi ke idol. Atau manifestasi-manifestasi dari orang melakukan apa. Oh dia pendeta hebat ini besar. Oh dia pendeta hebat ini doain orang sembuh. Oh padahal kan saya beritahu. Doain orang sembuh, bernubuat, ngusir setan itu gift. Itu sebenarnya kita tidak perlu bayar harga. Kalau saudara tetap melakukan. Nah makanya Matius 7 saya sedikit mengingat ini penting. Bapak Ibu nanti di hari-hari terakhir ada orang berseru ini. Tuhan, bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit? Tahu gak jawaban Tuhan? Aku gak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Jadi ngusir setan, bernubuat, membuat orang sembuh itu gak ada upaya kita. Itu gift yang diberikan. Kayak misalnya Pak Tim kasih saya gift apa gitu misalnya ya. Ya gak usah mahal-mahal, bantal lah misalnya. Ya bantal lah, janganlah. Saya nggak mau Pak Tim ngasih saya apa enggak. Misalnya ini kado dari Pak Tim nih. Ini Pak Rubin buat Pak Rubin. Nah ini kan jadi milik saya. Nah itu milik Tuhan yang diberikan. Jadi sayanya itu tidak ada upaya apapun tuh bayar harga. Tapi melakukan kebaikan itu berarti saudara bayar harga. Loh, coba. Saya waktu merenung ini, oh iya. Jadi kalau cuman menyembuhkan orang sakit, oh penting itu mengusir setan, bernubuat itu cuman gift, nggak usah bangga. Oh itu pemberian Tuhan kok. Tapi Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu pembuat kejahatan. Berarti perbuatan baik itu begini, di tengah orang sekarang curang kita enggak, di tengah orang selingkuh kita setia, di tengah orang berkhianat kita tetap setia, di tengah orang ngambil kita tetap melepaskan. Nah itu bayar harga. Tuh, coba saya akan challenge saudara untuk naik pada level berikutnya lah. Ya bisa sih khotbah 3 jurus menjadi orang kaya tanpa susah. Tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngomongnya. Ya, saya nggak bisa asli. Jadi khotbah begitu saya nggak bisa khotbah. Bisa tapi nggak bisa, itu kan sulit buat saya ya. Makanya saya katakan, saya tuh pengen ngomong sesuatu yang sebenarnya enak, tapi saya nggak bisa. Kadang saya ngomong sesuatu yang nggak enak, ya saya harus ngomong lah memang Tuhan nawan saya kok. Saya ini ditawan oleh Tuhan. Ya itu ya. Nah Nikodemus itu begitu ketemu Yesus tahu nggak? Persis kayak roh agama. Tidak ada yang seperti engkau. Karena engkau pembuat banyak hal, mujizat. Engkau membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah Yesus tidak mau membeli yang Nikodemus jual. Yesus langsung enggak muter-muter loh. Yesus itu langsung kepada jantung hidup. Kalau kamu ya tidak lahir dari air dan roh. Kamu enggak bisa masuk lihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan dari roh dan air. Dari air dan roh. Kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Bayangkan. Dia tidak basa-basi, langsung to the point. Baca aja Yohanes pasal 3. Tahu nggak yang memprihatinkan? Orang beragama yang kelihatannya selamat. Yesus bicara rohani, dia menjawabnya jasmani. Nah, ini yang namanya Kristen duniawi, Kristen daging. How come? Aku
sudah tua kan, masa aku masuk ke rahim ibuku untuk kemudian dilahirkan. Bayangkan, ini pemimpin agama, jago Taurat, pinter ngajar, kelihatannya selamat. Memang selamat itu karena anugerah, tapi belum tentu lahir baru. Rohnya enggak baru. Makanya Yesus bilang rohani, jawabannya jasmani. Coba. Gak tahu menurut Pak Tim ya nanti bisa diskusi aja karena ini saya lagi banyak gelisah soal ini. Ya, makanya supaya jemaat bertumbuh. Kalau enggak nanti persoalan kita begitu terus. Kita fokus ke masalah terus. Ya saudara misalnya ya, ada tamu ini. Saudara kasih teh, ya pasti betah. Kasih pisang goreng, lebih betah lagi. Saudara masakin nasi goreng babat, enak, lebih betah lagi. Nanti dia enggak cuma betah, dia mau nginep di rumah saudara. Ya kan, saudara baik terus, lama-lama dia ngontrak. Kalau saudara baik terus, ya lama-lama mau tinggal bersama saudara. Nah sama penyakit juga begitu. Saudara itu kalau baik sama yang duniawi terus, ya itu nanti lama-lama saudara betah terus di situ. Makanya jangan fokus ke begitu terus Bapak Ibu. Ini nggak tahu analoginya masuk atau enggak. Saya sebetulnya khotbah apa sih ini? Yang saya khotbah ini ya. Oke, nah saya tetap khotbahkan ini. Nah, kita ke Efesus pasal 2 yuk. Nggak tahu seharusnya saya nggak khotbah ini, tapi Tuhan taruh ini di hati saya. Tapi ini tentang penebusan. Ya, menurut siapa sih namanya? Kok jadi lupa? Seorang hamba Tuhan, bukan John Stott ya. Aduh, T.S. Eliot. Bukunya dia berkata Alkitab itu terdiri dari disebut dengan the trailer of Bible itu ada 4 saja. Penciptaan, kejatuhan, jadi manusia diciptakan langit dan bumi, terjadi kejatuhan, kemudian yang ketiga penebusan. Nah setelah itu orang berhenti di situ. Ada beberapa aliran yang cuma menarik pada tingkat penebus saja, ya udah selesai. Padahal enggak, dikembalikan lagi pada yang namanya glorification, kemuliaan. Jadi ide awalnya itu tetap manusia akan diciptakan, akan dimuliakan. Saya tanya buat Bapak Ibu semua, kita kan GBI Karismatik Pentakosta percayalah ya bahwa akan ada kebangkitan yang kedua. Ya kan? Ya betul ya, kita mempercayai itu iman kita. Bahwa nanti ada kebangkitan dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Nah pertanyaan saya, kalau ada kebangkitan, ya ngapain kalau orang cuman begini, mati masuk surga. Harusnya kan begini, udah mati masuk surga saja, ngapain ada kebangkitan? Kan buang-buang waktu Tuhan. Loh iyalah, kalau misalnya mati masuk surga ya udah selesai. Udahlah, mau apa lagi coba? Coba Cik Maya, kalau misalnya orang mati masuk surga, buat apa ada kebangkitan? Iya kan? Kenapa ada kebangkitan? Karena kita akan memerintah di langit dan bumi yang baru. Ya kan? Oh nanti kita ke atas waktu Yesus datang memang yang disebut dengan Bema 2 Korintus pasal yang ke-10. Ya, tiap orang akan mempertanggungjawabkan ke sana nanti dapat mahkota. Tapi turun lagi ke bawah di langit dan bumi yang baru. Nah kita memerintah. Nah itu. Nah Bapak Ibu makanya betul kan setelah itu akan ada kemuliaan. Makanya orang kalau tidak tahu tujuan keselamatan, pasti keselamatan jadi tujuan. Berhenti di situ. Padahal kan ada istilah begini, saudara kalau melepas orang pergi, misalnya mau pergi kemana? Oh saya mau pergi ke kota mana sih, Bandung misalnya. Kan orang selalu berkata begini, selamat sampai tujuan. Tujuannya kemana? Bandung. Jadi selamat sampai tujuan. Jadi selamat itu punya tujuan. Makanya kalau tidak tahu tujuan keselamatan, akhirnya keselamatan jadi tujuan. Ya, saya tidak kemana-mana, tapi ini Efesus katakan. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Let's see. Saya baca di Alkitab saya. Ya ini dia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Jelas. Tidak ada upaya dari kita untuk selamat. Karena selamat ini bukan soal yang di luar tapi ini yang di dalam. Ya,
Nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar ini, ya berharap nggak kaget ya. Dosa itu tidak hanya berbuat salah. Dosa itu adalah perbudakan di dalam. Makanya tidak ada agama apapun yang bisa membereskan dosa, termasuk agama Kristen. Karena kalau enggak mainannya nanti cuma di luar. Saya ulangi, dosa itu tidak hanya sekedar berbuat salah. Oh membunuh dosa, oh ngerampok dosa, oh korupsi itu dosa. Tapi dosa itu tidak hanya sekedar berbuat salah. Dosa itu perbudakan di dalam. Kalau ini di dalam roh, saudara tidak bisa ada manusia yang bisa memberesin. Hanya Tuhan yang adalah roh yang bisa membereskan. Makanya tidak ada kontribusi sekecil apapun untuk kita selamat. Totally enggak. Totally ini anugerah. Enggak ada upaya dari kita. Ya, iya kan? Alkitab sudah jelas. Tapi dalam iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Sudah. Sampai 2 kali seorang rasul hebat memberitahu, ya berarti memang gak ada upaya sedikit pun dari kita. Makanya kan saudara tahu ada orang berusaha untuk apa? Wah menderita banget supaya selamat. Gak bisa. Sampai saking pengennya menderita. Ya tahu. Pergi kemana ke gua. Gak mandi bertahun-tahun. Oh ada yang begitu. Itu zaman-zaman waktu gua-gua kemudian dipenuhi oleh para petapa-petapa banyak. Karena orang haus cari Tuhan. Ya, saking begitu tuh. Pokoknya menderita jalan merayap. Ya, enggak boleh pakai sandal atau sepatu, enggak boleh. Pokoknya musim dingin pakaian setipis mungkin. Tidak boleh membunuh kulit domba atau apa. Pokoknya enggak boleh. Bayangkan. Ya, kita kadang kalah sama mereka. Mereka bisa puasa berhari-hari. Coba, merayap-rayap. Ya, makan seadanya. Ya, makan ambil aja dari hutan, seadanya apa. Jadi mereka hidup betul-betul kembali ke hal yang begitu. Ya, kalau perlu main sepak bola pakai durian. Loh, ya. Ya, sakit nggak mau diobati. Sampai betul-betul mereka itu coba begini, menghancurkan seluruh tubuh dan dagingnya supaya bisa selamat. Tapi kan enggak. Wong isunya di dalam. Bukan yang lahiriah. Ya kan? Makanya kenapa sampai hari ini orang Israel itu tolak Yesus sebagai Mesias. Karena konsep Mesiasnya mereka itu pengennya keren. Jadi mereka baca Yesaya 53 itu enggak suka. Mesias kok menderita, mukanya kayak monster, ditikam, diapa-apain, diludahi, diam saja, ditonjok, diam saja. Kok nggak bisa kedip ke atas. Kemudian turunkan malaikat. Makanya dalam hidup jangan suka kedip-kedip sama orang Bapak Ibu ya. Minta tolong kedip-kedip begitu. Jangan, nggak usah lah. Nggak usah. Loh Yesus nggak kedip ke atas. Sih kedip batalion turun dari langit. Ya hancur. Enggak, bayangkan. Mereka kan pikirnya apa? Mesias itu harus apa? Keren dong, kayak Daud, kayak Salomo yang uangnya banyak, tentaranya banyak, megah, take over seluruh dunia, kerajaannya megah, emas semua. Wah, sampai seluruh dunia datang, Ratu Sheba datang. Makanya Salomo itu disebut seorang pembuat seminar motivasi pertama di dunia itu Salomo. Nah, dia motivator ulung. Oh iya, dia bukan Anthony Robin, nggak ada apa-apanya Anthony Robin, apalagi Rubin Ong lagi. Bukan, tapi Salomo. Tapi kan coba bayangkan, Bapak Ibu tahu nggak? Maunya begini, ini maunya kayak kita kan maunya begitu. Semua ukurannya kebesaran, semua ukurannya materi, semua ukurannya apa, semua orang ngukur orang. Ya, saya beritahu ya, ada orang ngukur sukses selalu dari apa kebesaran materi. Ada orang rumahnya gede, diukur sukses. Padahal sukses itu holistik. Oke, ada orang sukses di uang, tapi belum tentu sukses di hubungan, belum tentu sukses di sukacita. Karena begini, banyak orang rumahnya gede dengan marmer, tapi dingin di dalamnya. Hubungannya jauh. Pernah lihat gak ada orang di rumah sudah teriak-teriak dan bahasanya meninggi. Yang saya tahu orang teriak itu kalau jaraknya sudah jauh. Jadi kalau saya sama istri saya cuma sekian senti teriak-teriak, berarti saya dan istri saya udah jauh hatinya. Makanya banyak orang. Ya atau kalau enggak ya udah teriak-teriak berarti budek udah. Tuli. Loh bisa enggak tuli telinga tapi tuli hati. Tuli sukacita, bisa lah, bisa.
Ya saya berharap Bapak Ibu di rumah jangan teriak-teriak meninggi ya. Wong jarak deket kok teriak-teriak kan berarti hubungan sudah jauh. Makanya saya beritahu, bukan rumah yang memutuskan orangnya yang memutuskan rumah. Saya ulangi, bukan rumah yang memutuskan orangnya seperti apa, orangnya yang memutuskan rumah. Saya ulangi, bukan rumah yang memutuskan orangnya yang memutuskan rumah. Di rumah saya ya yang ada adalah perkataan sukacita, perkataan kehangatan, perkataan kesembuhan. Orang tanya, are you happy? Oh sangat. Ada pergumulan ya banyak. Ya, saya pendeta enggak punya pergumulan dan saya enggak mau ada pergumulan. Saya yakin tuh pendeta dekat kuburan. Karena hanya orang mati yang enggak punya pergumulan. Ya, Velia, Ferry, enggak apa-apa. Philip, wajahnya penuh pergumulan semua mereka. Kasihan. Tidak sesuai umurnya mereka. Gak apa-apa. Maafkan ya. Saya bercanda tahu kenal mereka. Kalau enggak ya saya enggak berani. Yang sama saudara yang lain saya enggak berani. Saudara kayaknya galak-galak semua. Kalau mereka ya saya berani. Mereka ini teman-teman baik saya. Ya. Apalagi kalau yang biasa saya traktir, wah saya berani sekali ya. Nah, mereka ya kan, ya kecuali yang suka traktir saya ya saya agak, enggak lah, masa saya pilih-pilih orang tetap berani. Ya, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan siapa? Satu ayat tapi memeras Kejadian sampai Wahyu. Kok bisa Pak Rubin? Coba perhatiin, ini orang cerdas sekali. Karena kita ini buatan Allah. Di mana? Eden. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Karena kita ini buatan Allah. Demut. Serupa mirip dengan Tuhan. Bayangkan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kapan? Kalvari. Karena jatuh kemudian dilahirkan kembali. To buy back. Makanya tahu ya, istilah penebusan itu begini. Istilah orang di pasar dosa ditebus pakai uang. Saya tahu di pasar dosa. Itu budak zaman dulu ya, maafkan saya Bapak Ibu. Itu zaman dulu. Orang itu dijejer sama domba, kambing. Jadi harganya segitu, barang. Makanya kasihan ya orang-orang kalau diperbudak uang itu harganya selalu barang. Jangan mau lah. Ada orang mengukur orang dari mobilnya harga berapa, bajunya harga berapa. Kasihan. Itu kan barang. Ukur orang miskin, bajunya murah. Enggak lah, jangan. Itu barang. Manusia kok diukur dengan barang. Tapi kan banyak orang suka ke situ sekarang. Orang sekarang larinya ke benda semua. Karena orang sekarang itu haus. Dan yang paling luar biasa memprihatinkan, dia tidak tahu dia haus apa. Dia mengejar sesuatu yang tidak pernah memuaskan hausnya. Tapi dikejar terus. Makanya kan sekarang kosong semua. Sorry ya, kayak zombie akhirnya mayat hidup. Di perkumpulan, ya nanti bersaingnya cuman berapa, harga berapa. Kasihan. Ya, makanya gereja jangan begitu. Gereja harus welcome sama siapapun. Makanya kan Yesus tuh bayangkan, sahabatnya orang di bawah. Makanya waktu Yesus masuk ke Betfage tau gak? Keledai pinjaman. Harusnya kan naik kuda putih yang gagah. Ribuan tentara di belakang. Ini yang baris rakyat biasa hamparin jubah. Teriak-teriak, Hosana bagi anak Daud. Harusnya kan Yesus terkala itu menuju ke kanan. Masuk Yerusalem itu ke kanan. Kanan itu adalah Antonio itu. Gate. Gerbang Antonio di mana itu pusatnya Romawi. Dihajar, take over, berkuasa, Israel jaya ke seluruh dunia. Malah masuknya ke kiri. Ke kiri itu apa? Bait Allah. Kenapa ngapain lagi di bait Allah? Di bait Allah dia bersihin orang jualan-jualan. Saudara lihat film The Last Supper kemarin misalnya. Ya ada gambarannya itu kan.
Yang diberesin itu. Lah murid orang Yahudi enggak suka. Makanya kelompok kayak Kayafas, Hanas, ahli-ahli Taurat itu enggak suka. Kamu beresin lah, Israel jaya. Yesus ngomong begini, yang memperbudak kamu itu bukan negara ini. Ini gampang Romawi, ini gampang. Yang memperbudak kamu itu adalah kebencian, ketamakan, kesombongan. Itu loh yang di dalammu itu yang harus diberesin. Nanti kalau enggak, kamu enggak selesai-selesai dengan itu. Ya, coba merenungi ini Bapak Ibu. Masalahnya di situ. Nah sekarang ini kan banyak orang haus. Seperti teriakannya Yesus. I thirsty, saya haus di kayu salib. Itu bukan Yesus, oh kok kasihan Tuhan haus. Itu salah satu prophetic word bahwa aku haus. Kan banyak orang sekarang haus. Tapi yang aneh begini, gak tahu haus apa, kemudian mengejar sesuatu yang dipikir untuk memenuhi kehausannya itu. Tapi yang dikejar malah tidak memuaskan. Karena yang dikejar kan benda-benda materi yang tidak pernah memuaskan kehausan orang. Saudara yang hidup lebih senior dari saya, coba. Termasuk saya. Kita kurang apa Pak? Teknologi, benda, materi. Tapi orang makin gak karu-karuan. Teknologi makin maju, orang makin jahat. Hidup tidak lagi mudah. Makanya anak-anak cucu-cucu kita kasih tahu, siapkan. Mereka ini mudah kayaknya. Tapi sulitnya minta ampun. Sulit loh. Mudah tapi sulit. Ya. Makanya kenapa Yesus tidak mau shortcut? Coba Matius 27 ayat 34. Saya nyela sedikit ya. Ya, saya sela sedikit saja. Supaya enggak terlalu tegang. Saya kok jadi ikut tegang lagi. Padahal enggak lah. Karena ini penting. Enggak tahu kan tadi saya sudah bilang ya. Saya itu kadang-kadang enggak mau ngomong kata-kata yang saya enggak suka sebetulnya. Tapi sekali lagi ini Tuhan taruh di hati saya. Ya karena saya tawanan roh ya. Saya ngikut aja apa yang Roh Kudus mau katakan ya. Nah ini. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau apa? Dia ngecap, gak minum loh. Ngecap itu ngerasa dia gak minum. Kenapa dia gak mau minum? Saudara tahu gak, orang kalau disalib, tulang remuk, pembuluh darah semua berantakan. Untuk painkillernya adalah anggur bercampur madu supaya tidak punya rasa sakit. Shortcut. Yesus gak mau minum begini. Loh kayak sekarang ini painkiller. Pak Tim ini kalau sakit misalnya belakangnya itu kan pasti minum painkiller. Kalau perlu dosis tinggi supaya hilang. Saudara kalau lagi misalnya abses, cenut-cenut ya minum painkiller. Ya, saya dulu sering kumat asam urat karena bengkak. Ya aksorsia, tergantung 60, 90 atau 100 berapa? 20. 200 enggak ada bisa meledak lagi. Aksorsia, itu kan painkiller, tahu ya? Ya tahulah. Ya ini yang langganan asam urat tahu lah pasti ya. Supaya nggak merangkak, bukan rendah hati itu karena tumbang. Oh dulu, tapi puji Tuhan haleluya setelah saya nggak makan gluten 8 tahun, hilang, purin hilang. Ya purin ada tapi tergelontor air. Jadi gluten itu membekap kita punya gluten, makanya bengkak. Saya sejak 8 tahun nggak makan gluten, tepung, nggak ada GERD saya, GERD hilang. Saya dulu Oh bisa lah, tergantung mau proses enggak. Loh ya bisa, cuman kan tawarannya sekarang roti itu menarik semua loh, bayangkan. Roti itu kayak manggil-manggil terus tiap hari. Wah wajahnya, tampilannya, displaynya. Maaf di sini yang penjual roti maafkan saya ya. Wong cuman satu kok, kan ada 250 juta penduduk Indonesia makan roti semua. Jadi tenang saja, cuman untuk saya. Saya dulu sininya hitam semua. Dia bilang kalau kamu perempuan asik loh, nggak perlu apa sih pakai ya itu eyeshadow. Tapi kan saya bukan perempuan. Ya tapi puji Tuhan hilang semua. Saya nggak tahu apa itu. Enggak, sampai ada beberapa ibu-ibu di satu gereja telepon istri saya. Itu suamimu tuh Rubin Ong itu pakai obat apa, operasi di mana sembarangan lagi. Saya bilang enggak lah. Oh saya ke Korea Selatan juga belum pernah. Belum.
Ya Jepang pernah lah. Adik saya malah ke Korea Utara untuk penginjilan. Oh iya, biasa saja. Kalau saudara tidak pernah penginjilan, wih, nah itu. Udah memberi, tidak usah, wih, yang pelit yang wih, ya itu. Makanya yang memberi tayangkan di screen, Pak. Nggak usah Pak Tim, ngapain memberi ditayangkan di screen, ini segini. Yang pelit itu loh yang ditayangkan, ini loh tidak pernah memberi. Pasti marah dia. Ini pendeta ini memang sudah Pak. Loh iyalah, memberi itu biasa. Tanda orang lahir baru itu murah hati. Jadi kalau saudara itu lahir baru pelit, lah itu anaknya siapa? Itu memang orang berdosa sulit sih ya. Orang berdosa itu pelit. Dosanya saja tidak diberi ke Tuhan, apalagi duitnya lah. Dosanya saja loh, yang tidak perlu bayar apa-apa. Apalagi duitnya loh. Ya Fer, dosanya aja itu pahit-pahit tidak pernah dikasih ke Tuhan. Apalagi duitnya ya. Sulit memang ya. Di sini yang pelit-pelit bertobat. Mumpung Tuhan belum datang loh. Ya, nanti ditanggung jawabkan ya. Oke, nah ini tahu ya, ini painkiller. Yesus tidak mau shortcut. Dia mau jalani proses. Makanya kalau saudara berkata, Pak berat Pak, Tuhan ngalami kok. Pak dikhianati Pak, Tuhan ngalami kok. Kita punya teladan. Makanya lihat saja Yesus, jangan yang lain. Oke, ke ayat 10 tadi bro. Ya, saya akan selesaikan beberapa hal. Nah, karena kita ini buatan Allah, Eden, diciptakan dalam Kristus Yesus, Kalvari. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kapan? Kekekalan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saya hafal ayat ini. Coba, karena kita ini buatan Allah, yuk kita ulangi lagi. Eden, diciptakan dalam Kristus Yesus, yaitu Kalvari. Untuk melakukan pekerjaan baik, punya tujuan. Tidak apa-apa, saya hafal. Untuk melakukan pekerjaan baik, bahasa aslinya pekerjaan baik itu adalah ergon agathos. Pekerjaan yang berbuah. Makanya bekerja itu menyembah. Tapi kalau pekerjaan kita buahnya licik, jahat, ngorbanin orang, berarti kita nggak ada di tujuan ini. Jadi kerja itu bukan kutuk. Kerja itu sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nanti bisa Bapak Ibu baca di Kejadian 2 ayat 15. Maka Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengelola taman itu. Pengelolaan. Itu yang disebut dengan Levitical service unto God. Keimamatan orang percaya sebelum ada kemah suci. Worship to God, dari kata bekerja itu muncul kata abod, avoda, menyembah Tuhan. Ya, iya dong. Makanya saudara, nah ini dia. You can lose your job, but you cannot lose your work. Job and work totally different. Job itu project. Makanya Bapak Ibu, job bisa hilang. Work itu dari Tuhan. Work itu sudah diinstal laten permanen dalam hidup kita. Ada di dalam kita. Makanya Bapak Ibu, solusi hidup kita itu cuma satu. Cari yang di dalam. Nah itu yang disebut dengan ini. Saya tawarkan kata ini. Saya berharap gak rumit ya. Saudara mesti punya yang namanya area self-discovery. Saudara merenung. Keluarkan apa yang ada di dalam. Makanya orang tidak mengeluarkan apa yang di dalam. Maafkan saya. Saudara kalau punya anak buah tidak mengeluarkan yang di dalam. Selalu mentalnya mental employee. Bukan mental deploy. Mental employee itu mental Buddha. Sebab dia berharap cuman every month paycheck dia dapatkan gaji. Etos kerjanya pasti diawasi CCTV. Orang Kristen nggak boleh begitu. Harus keluarkan. Karena Tuhan itu laten permanen sudah taruh pekerjaan di dalam kita. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah, Tuhan yang menginisiatif, menempatkan manusia di taman itu. Kenapa taman? Karena taman harus dikelola. Kenapa kok bukan hutan? Hutan itu liar. Hutan tidak perlu dipruning, hutan tidak perlu dipupuk, hutan tidak perlu disemproti. Makanya keluarkan, bayangkan pikiran saja kalau dikelola. Itu tajam dan menghasilkan banyak hal luar biasa. Tahu masih ingat gak? Megatrend 2000.
Dunia mau masuk tahun 2000, dunia panik karena ada isu virus Y2K menyerang komputer seluruh dunia, perusahaan akan bakal ambruk, perbankan kacau, uang bisa hilang, orang takutnya minta ampun, tiba-tiba ada orang. Ya, saya nggak tahu dia Kristen atau tidak, mengeluarkan buku judulnya Megatrend 2000, namanya John Naisbitt. Dia kasih solusi beberapa hal. Ya puji Tuhan, ternyata virus itu isapan jempol saja. Hoax ternyata. Tapi tahu, John Naisbitt diundang ke semua negara di dunia. Dan saya masih ingat dia diundang ke Jakarta. Saya nggak tahu siapa yang undang. Pengusaha berbondong-bondong rela bayar tiket untuk dengerin orang ini bicara. Sudah tahu nggak? Dia cuma bicara 30 menit, nggak mau lebih dari itu. Itu dia dibayar 30.000 US dollar. Per menitnya 1.000 US dollar. Bayangkan. Very good plus mimpin pujian 1 jam. Enggak lah, kita enggak mainan begitu fair. Enggak lah, cuman itu. Enggak lah, kita dijauhkan kiranya. Upah kita kan tak terbatas. Loh iyalah, enggak lah, cuman kan itu aja. Enggak lah, kita enggak mainan di area begituan sama sekali. Enggak, bukan ukuran nominal kertas, ngapain. Hidup kok diukur nominal kertas. Janganlah. Kan itu barang. Loh iyalah, hidup ini ukurannya nilai dong. Makanya jangan, kalau orang ukurannya kertas ya gini, temennya kaya dia dekat, temennya miskin dia tinggali. Kalau ukurannya nilai ya mau kaya mau miskin tetap dekat. Loh, ukurannya apa? Ya, abang kaya kau ku sayang. Ibu kok tahu loh ya. Saya padahal belum nyambung loh, ibu saya nyambung ya. Ya itu kan, itu kan memang hal umum yang di dunia Bu, di Kristen janganlah. Ya dong, makanya saya berusaha bersahabat itu setia. Ya ini saya masih bolak-balik ke Semarang. Teman tim saya ada yang kena pendarahan otak. Gak tahu Pak tim tahu nggak Pak Otnia Lumowa. Ya puluhan tahun bersama saya ya, saya bolak-balik. Ya bulan kemarin ada banyak lagi sakit. Kakak rohani saya juga sakit juga. Ya saya tadi cerita ke Pak Tim, Lili juga baru operasi sebulan yang lalu. Istri saya. Dan ini harus terus di-maintain karena ada CA kan dia. Ya enggak banyak hal yang kita nggak ngerti. Tapi ya oke lah. Ada musim-musim yang, makanya itu saya katakan. Tetap kesetiaan, semangat, jangan sampai luntur kan. Ya kan, karena kita melihat dengan sudut pandang value dari firman. Biasa aja proses itu. Bukan saya akan kuat, enggak lah, enggak. Ya, oke. Jadi yuk keluarkan pekerjaan kita. Makanya saudara tahu enggak? Sorry ya yang di sini kayak Bu Maya, kayak yang sudah senior-senior secara usia siapa gitu. Tolong jangan pensiun, jangan. Keluarkan. Ya, kan kerja kita bukan cari uang. Kerja kita itu untuk mengeluarkan semuanya yang Tuhan taruh di dalam kita. Makanya Bapak Ibu, saya nggak tahu. Bapak Ibu saya lemparkan ini kan beberapa pemikir kan. Gak apa-apa berpikir itu harus. Kalau banyak pikiran jangan. Nah itu. Jadi kalau orang berkata, Pak saya ini banyak pikiran. Saya tahu dia tidak berpikir, dia stres. Loh beda loh banyak pikiran dengan berpikir. Seperti kayak tadi coba bayangkan. John Naisbitt itu Pak, cuman berpikir. Pikirannya dia saja berkualitas. Dan harganya mahal. Ya kemarin Indonesia kan, ya kan biasanya langganannya apa? Olimpiade selalu gold medalnya itu adalah bulu tangkis. Kemarin kita lost, kita dapat apa sih? Mungkin perak kali kemarin ya, saya lupa. Perak kali ya. Biasanya kan gold medal itu selalu rutin. Ya Indonesia, China, Indonesia atau kadang Malaysia. Tapi Indonesia itu rutin loh. Sejak eranya Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, terakhir Grace Polly, kemudian kemarin Mes. Tapi saya haleluya puji Tuhan Indonesia dapat emas. Emasnya dari apa? Panjat tebing. Iya. Itu anak Tuhan lagi.
Saudara tahu nggak panjat tebing, bayangkan. Itu lari kayak lari apa begitu. Cepatnya sekian detik. Itu bersaing sama atlet China. Itu salah mukul bel saja. Misalnya dia meleset gitu udah kalah pasti. Puji Tuhannya, mukul bel itu nggak gampang juga loh, wong kecil gitu. Ya kan, kita lalu bisa mukulnya malah apa begitu. Begitu, bayangkan saya bilang begini, aduh saya tahu begitu dari kecil latihan atlet panjat lebih, panjat. Ya, dari kecil kan latihan ya, coba. Ya, otot saja, tenaga saja kalau dilatih, itu berkualitas. Ya lumayan 5 miliar bonusnya. Loh iya kan, 5 miliar kan kemarin. 5 miliar kalau untuk modal jualan ketoprak gado-gado ya. Franchise maksudnya. Franchise saja ya kan, ngambil apalah boplo apa-apa saya nggak tahu. Coba. Iya kan, ya lumayan lah. Ya kan? Tapi coba bayangkan tenaga saja kalau dikelola lain. Nah kita itu masalahnya kan tidak mau mengeluarkan. Yang ini yang paling luar biasa. Tahu nggak sekarang? Pekerjaan sekarang didrap oleh sistem pendidikan dunia. Ini loh yang menghasilkan uang. Lari semua ke IT. Ini loh yang menghasilkan uang. Lari semua. Padahal begini, ada banyak orang sukses di tugas yang salah. Itu tragedi. Sukses karena ukurannya duit, kekuasaan, tugasnya salah. Misal, dia callingnya dokter, as a doctor gitu. Dokter itu kan bisa nolong orang operasi, tangannya pinter. Kemudian jadi montir, pinter juga. Tapi ini mesin, ini tubuh. Ini yang ditolong mesin yang gak ada kehidupan. Nah tahu gak, waktu dia jadi montir, duitnya banyak karena sukses pinter. Setelah itu dia buka showroom. Showroom buka cabang di mana-mana. Duit banyak, kemudian pasar saham dia main, deposito banyak, punya rumah di Manhattan, di Toronto, di Jepang, di mana-mana. Ya secara dunia dicap kaya sukses. Tapi di hadapan Tuhan dia gagal. Karena callingnya dokter hilang yang nolong orang ini. Nah itu. Ngeri kan kehidupan ini. Makanya jangan kaget orang kosong. Ditanya are you happy? Not yet. Larinya apa? Ya mabuk. Larinya apa? Dugem. Larinya apa? Ya seneng-seneng. Pijet plus-plus. Karena kosong. Ini kan soal yang di dalam. Tapi kita di trap semua, materi semua di luar. Saya nggak tahu ya khotbah ini kok untuk para wanita ya. Pak Ruben harusnya kan ini khotbah untuk para leader lah. Saudara juga leader kan. Leader di rumah tangga. Leader, saudara leader punya, di sisi mungkin pembantunya ada 10 kan leader juga saudara. Beritahu mereka. Ya saya bersyukur ada Pak Tim juga. Biar Pak Tim ikut gelisah kayak saya gelisah kudus loh ini. Karena pengen supaya melihat sesuatu. Masa kita mau begini-begini terus. Pekerjaan itu ada pada kita. Saudara tahu nggak usia pensiun itu buatan orang bule. Karena kantor diukur from 8 AM until 5 PM. Office itu yang membuat saudara punya istilah pensiun. Gak ada pensiun. Siapa polisi siapa itu? Ini pasti ada kasus apa itu saya nggak tahu ya. Ya oke, kembali ya. Itu tanda saya harus selesai kayaknya ya. Oke. Coba. Kita di trap. Saya tanya nggak usah tanya ke Pak Tim lah, gembala rohani pasti tahu jawabannya. Bisa nggak orang nggak sekolah tapi pinter? Ya bisa. Bo yakin jawabannya, masih ragu kayaknya. Bisa nggak? Ya bisa. Misal apa? Bukan, saya enggak ngomong tidak belajar. Sekolah formal. Belajar kan enggak halus bentuk sekolah formal. Oh, saya sekolah, bukan saya ngomong apa. Karena begini, ya harus belajar. Loh, saya ini belajar, bukan saya yang semua. Apa yang saya sampaikan dari mana? Belajar. Saudara enggak belajar bisa sampaikan begini? Saya kalau enggak belajar juga enggak bisa sampaikan begini. Oh iya dong. Tapi begini Bapak Ibu, yang saya beritahu.
Dulu sebelum ada Harvard University, sebelum ada Boston. Yang tua lagi apa? Coba Uni. Ya Stanford. Sebelum ada UI misalnya di Indonesia. Ya terserah. Ya, sebelum ada apa lagi terserah. Boston atau apa. Terserah lah. Ya lembaga-lembaga pendidikan lama Pak. Termasuk Harvard kan lama sekali ya. Kok banyak orang pinter tanpa sekolah formal? Ya karena berpikir. Merenung itu, makanya perenungan itu penting. Yosua 1. Makanya Bapak Ibu kalau baca firman, tolong 4 step ini Bapak Ibu lakukan. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih firman, berlatih dalam firman, terlatih dalam firman, melatih. Saya berhak melatih karena saya terlatih. Saya terlatih karena saya berlatih. Saya berlatih karena saya mau dilatih. Makanya untuk kudus itu harus latihan, gak bisa. Sorry ya, kita ini kelola, saudara pernah lihat gak ada orang? Lulusan master, akademiknya tinggi, IP mendekati 4. Tapi namanya pemalas, ngamuan, sombongnya minta ampun. Ya hidupnya maaf ya, master tapi minta-minta terus, gak jelas. Ya karena itu, karakter saja gak dikelola. Hidup saja gak dikelola. Ya itu masalahnya. Ini saya baru 1 titik loh. Kan banyak buah yang harus kita kelola. Buah pikiran. Makanya pikiran jangan sembarangan Bapak Ibu. Oh Pak Rubin digoda. Digoda. Kadang berpikir apa. Tapi saya paksa untuk saya berpikir. Nah itu yang ada di Filipi 4. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua manis, yang semua sedang di tengah. Semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Itu harus dilatih terus. Cara kita ngomong juga harus dilatih. Jangan ngomong sembarangan. Kita kan pengennya apa-apa langsung. Wah apa-apa. Wah apa-apa. Jangan dong. Kalau ngomong mesti hati-hati sebab orang akan dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Itu pun harus dilatih Pak. Ya coba, Pak Tim misalnya digosipin, padahal Bapak enggak lakukan itu. Bapak cenderungnya kan pengen coba, meledak dengan omongan. Tapi kan enggak, kita latih. Oh siapa tahu yang ngomong itu lagi stres memang. Siapa tahu memang dia lagi memang cari perhatian supaya diperhatikan orang. Kan bisa. Nah itu harus dilatih. Pendeta enggak otomatis. Makanya jabatan organisasi. Ditumpangi tangan langsung tiba-tiba kudus. Enggak. Tumpangi tangan langsung berubah. Itu sulap namanya. Pak Rubin enggak percaya trigger. Ya percaya. Tapi kan terus dilatih dalam hidup sehari-hari. Percaya enggak bahwa kita kudus karena Tuhan? Oh iya, tapi dalam hidup kita harus disiplin terus hidup supaya kita tetap menjaga kekudusan. Saya kudus bukan karena saya kudus karena Tuhan menguduskan saya. Tapi kan saya disiplin apa yang saya tonton, saya disiplin apa yang saya dengar. Oh iya, kecenderungan mata kita kan pengennya nonton yang sensual, nonton yang mewah-mewah, nonton yang mengenakan daging. Tapi kan saya harus latih. Nah itu yang Paulus katakan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Supaya setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Kan di kitab Korintus ada ya. Yuk keluarkan pekerjaan kita Bapak. Jadi saya ingatkan, jangan merasa kita sudah tua, sudah pensiun. Tolong selama masih ada nafas. Itu COVID itu sebenarnya pembelajaran bagus. Saya punya teman, petinggi Huawei, tinggal di Australia. Lah Huawei itu sistemnya dengan Australia komunikasi beda. Australia pakai iOS, Apple kan. Sementara Huawei saya nggak tahu Android atau apa. Android ya, saya nggak bisa pakai Huawei sih. Memang agama saya Apple sih. Enggak, maksudnya saya pakai Apple. Ya, saya pakai Apple. Huawei kan Android ya. Ya ada yang pakai Android, ada yang pakai Apple. Tahu nggak? Temen saya tuh saking qualified-nya di Apple. Di Huawei mau kerja di Apple nggak bisa. Di screening begitu luar biasa karena ini soal informasi, takut ada apa-apa. Dia dicurigai kayak intelijen. Karena di Cina lama Pak. Nah, sementara China sama Barat kan lagi perang dagang. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Saya bilang, aduh jadi orang itu ya kedudukan terlalu tinggi, sulit cari kerja, nggak punya keahlian ya, apalagi lebih sulit lagi. Jadi sama-sama sulit sebetulnya. Bapak Ibu tahu, selama COVID,
Dia ternyata pinter masak. Buka-buka PO laris. Dia terima uang banyak, ribuan dolar dari masak. Memang masakannya enak. Saya kalau, memang ini orang kan apa-apa dikerjain. Ini orang itu kayak energinya terlalu banyak. Pendeta siapapun dijemput di airport, termasuk saya. Pokoknya harus. Bapak Ibu tahu nggak? Masaknya pinter. Saya makan masakannya. Begitu saya gigit, memang enak. Itu surga kelihatan, bayangkan. Langit terbuka, malaikat memuji Tuhan. Itu kan enak itu, kalau pendeta enak begitu tuh. Wah enak. Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu? Dari situ saya bilang, Koh, coba lihat nggak? Koh itu ternyata ada sesuatu yang nggak dieksplor. Tapi begitu dikeluarkan. Ya bukan cuma uangnya saja. Dia bisa masakin orang-orang tua di Australia. Yang kangen masakan Indonesia. Ya dari hasilnya dia sisihkan untuk masakin yang nggak mampu. Sampai saya bilang, oh my God. Yuk, self discovery ya. Nah oke, saya udah harus selesai. Karena memang sebetulnya ada banyak ide yang masih banyak. Tapi kan waktu. Tapi artinya kita ditebus, Yesus bangkit untuk sebuah tujuan. Lewat pekerjaan yang kita lakukan. Yuk, tolong ini waktunya jangan memperkaya dunia terus yuk. Perkaya kerajaan Allah dong. Ya, kalau saya bahas bahasa praktis ya, saudara boleh nabung, deposito. Tapi kalau nggak punya tujuan ilahi, saudara hanya memperkaya dunia. Saudara tidak memperkaya kerajaan Allah. Kalau nggak hati-hati. Yuk perkaya kerajaan Allah yuk. Ya, udah saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita punya hari depan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Terutama buat Ibu-ibu di Women of Love di sini. Jangan ada yang merasa tua, merasa sudah selesai. Belum. Orang berkata, Pak Rubin, apakah ini akhir zaman sudah tiba? Indikasi buat saya cuma satu saja. Kalau gereja bersatu, itu tanda bahwa dia segera datang. Saya belum melihat ke arah situ. Tapi bisa saja tiba-tiba ada tekanan aniaya apa yang membuat gereja harus bersatu. Seharusnya tidak boleh begitu. Tapi indikasi bahwa dia datang adalah gereja bersatu, Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Jadi kedatangannya tidak ditentukan dari Donald Trump bikin apa, Xi Jinping bikin apa, Putin bikin apa, terserah. Wall Street bikin apa, bukan itu. Indikasi dia datang adalah kalau gereja bersatu mengerjakan kehendak Bapa. Dan kita ditebus, dia bangkit untuk itu. Mengembalikan kita kembali kepada kemuliaan. Di mana serupa dengan dia, kita melayani kehendaknya. Hamba berdoa untuk Women of Love. Tuhan sayang ibu-ibu ini. Kami tidak mau jadi orang-orang yang gampang mundur. Musa dipakai Tuhan di usia 80 tahun. Kaleb dipakai Tuhan di usia 80 tahun. Memang Daud dipanggil usia 16 tahun. Tapi toh ada orang-orang yang secara usia senior-senior juga. Dan mereka menggoncangkan generasinya. Dengan apa yang Tuhan sudah taruh di mereka. Berkati hari ini. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang takut, tidak ada yang kecewa. Tidak ada yang mundur dalam kekristenan. Karena kami punya tugas. Kami mulia bukan apa yang kami capai secara materi. Kami mulia karena Tuhan ada di dalam kami. Kami mulia bukan dari pakaian apa yang kami pakai. Kami mulia bukan dari rumah besar yang kami tinggali. Kami mulia bukan banyaknya mobil yang kami miliki. Kami mulia bukan karena gelar kami yang tinggi. Kami mulia karena Tuhan Yesus memuliakan kami. Itu alasan kami untuk tetap melayani Tuhan. Berkati Pak Tim dengan Ibu Evelyn. Berkati semua penatua yang ada di City of Love Church. Berkati setiap kami. Tuhan punya rencana buat kami. Sekali lagi yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan
Silakan duduk. Maafkan saya ambil waktu terlalu panjang. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Robin Ong yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, kita mendengarkan sedikit beberapa pengumuman. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberi, silakan memasukkan ke dalam amplop. Nanti saudara bisa pulang memasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang tiang. Kita berdoa buat persembahan kita dulu ya. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Robin Ong. Tuhan Yesus terima kasih, Kau memberkati hamba-Mu Pak Robin Ong bersama istri dan juga anak. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah pengurapan kekuatan bahkan tanda-tanda heran bekerja lewat firman yang disampaikan. Dan firman itu bekerja atas setiap umat-Mu Tuhan. Dan membebaskan, memulihkan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan selalu menyertai Pak Robin Ong di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami Tuhan akan memberi persembahan. Berkati semua umat-Mu. Apa yang mereka kerjakan Roh Kudus tuntun. Apa yang mereka usahakan Roh Kudus tuntun. Dan buat berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberi, kami membawa ucapan syukur kami. Karena Tuhan yang memberikan segalanya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Sambil memberi Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Haleluya. Baik, pengumuman pertama Sunday Service 27 April 2025. Ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Luther Dias di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Puji Tuhan. Ibadah Woman of Love 29 April 2025 jam 11 siang akan dilayani oleh Pastor Levi Supit di Senayan City Residen lantai mezanin. Jadi jangan lupa Bapak Ibu hadir untuk ya bersama-sama kita diberkati Tuhan. Ajak teman, saudara, keluarga. Saya percaya bukan hanya kita diberkati Tuhan tapi ajak semua orang-orang untuk boleh diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pak Rubin terima kasih untuk waktu, untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Tuhan menyertai Pak Rubin, juga Ibu Lili terus mendapatkan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. amin. Tuhan Yesus menyertai para wanita Tuhan. Thank you buat semua yang melayani, Ferry dan semua tim. Thank you. Ya Bapak Ibu silakan